Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman semua, sahabat PKS Podcast, senang sekali pada hari ini kita bisa berjumpa. Dan kali ini adalah podcast spesial kita yang akan memberikan kesempatan untuk caleg-caleg PKS, khususnya caleg muda untuk menyampaikan gagasan, visi, misinya, program untuk diketahui oleh calon pemilihnya. Dan langsung saja di hadapan saya di ruangan ini sudah hadir salah satu caleg muda PKS yang akan berbagi, berkenalan tentang gagasan yang dibawanya. Kita sambut dengan pantun. Ada anak riang gembira, Cakep. bermain-main di taman. Cakep. Tamu kita sangat istimewa. Cakep. Caleg muda kita, Bang Iman. Yeay. Bang Iman, Terima kasih Bang Rangga. gimana Bang Iman? Kabarnya nih kayaknya udah sangat terkuras nih waktunya. Waktu bersama keluarga juga mungkin lebih sedikit nih di dapil ya. Ya. Gimana kegiatan di masa kampanye ini Bang? Alhamdulillah kita masih menjalani apa yang ditugaskan. Alhamdulillah. Dengan minta doanya juga nih dari Bang Rangga Amin, agar amin, selalu amin. diberikan kesehatan ya. Buat saya ini adalah amanah yang saya harus tunaikan dengan optimal dan saya nikmatin saja, saya enjoy dan tentu mudah-mudahan ini menjadi kontribusi saya untuk kebaikan di masyarakat. Amin. Bagian dari menjalankan tugas dan amanah yang sudah diberikan. Betul Begitu ya. Alhamdulillah. Bang Iman, tak kenal maka tak sayang nih. Kita pengen tahu juga nih. Teman-teman juga mungkin di masyarakat di dapilnya, di masyarakat di dapilnya juga pengen tahu nih Bang Iman ini siapa gitu ya. Dan Bang Iman maju di dapil mana Bang? DPRD? Saya caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil 10 yang meliputi 5 kecamatan. Palmerah, Kebonjeruk, Kembangan, Grogol Petamburan dan Taman Sari. Ini 5 kecamatan di Jakarta Barat ya. Alhamdulillah. DPRD Provinsi DKI Dapil 10 gitu Betul Bang ya. sekali. Gimana Bang Iman bisa kenalkan Bang Iman? Saya alhamdulillah memang lahir dari satu kampung di Jawa Barat ya, di Indramayu. Bapak saya asal Cirebon, Ibu Indramayu, tapi orang tua saya tuh lama merantau di daerah Grogol, di Pasar Grogol sebagai ya pedagang, memiliki toko di Pasar Grogol. Sehingga begitu saya lulus dari SMP, saya melanjutkan sekolah di MAN 1 Grogol, Jakarta MAN Barat. 1 Grogol, Jadi ya. saya keluarga sudah menetap di Jakarta semenjak saya lulus dari SMP. Jadi alhamdulillah lulus dari MAN 1 Grogol, saya melanjutkan kuliah di SEBI, jurusan Ekonomi Islam ya, akuntansi syariah. Lulus S1 saya ikut tes untuk mendapatkan beasiswa melanjutkan S2 di Universitas Paramadina dan alhamdulillah Allah takdirkan saya mendapatkan beasiswa melanjutkan S2. Waktu itu rektor Universitas Paramadina adalah Pak Anies Baswedan, calon Masya presiden Allah. kita ya, yang diusung oleh PKS. Jadi saya bersyukur ya. Kemudian saya sehari-hari bekerja di gedung DPR RI di Senayan. Dari tahun 2009 saya menjadi tenaga ahli anggota DPR RI, stafnya anggota dewan lah gitu ya, dari tahun 2009 hingga sekarang. Nah, PKS menugaskan saya menjadi caleg untuk pertama kalinya ya, karena mungkin saya terbawa oleh arus regenerasi yang coba PKS ingin perkuat, bangun. Saya termasuk ya caleg 40 tahun ke bawah ya. 38 tahun. Jadi ya saya jalani tugas ini dengan sebaik mungkin, menyapa, turun, melihat langsung kondisi masyarakat di dapil dan mengadvokasi apa yang saya bisa lakukan ya untuk kita sama-sama membesarkan PKS, memperbanyak dukungan PKS di pemilu 2024 mendatang. Oke. Nah, jadi teman-teman semuanya nih, khususnya di masyarakat di dapilnya Bang Iman di Dapil 10 tadi ya. Ini bukan kaleng-kaleng lah rekam jejaknya Bang Iman ini
istilahnya punya kapasitas dan kredibilitas lah ya. Selain karena tadi pendidikannya juga sudah sampai S2, juga berpengalaman sebagai tenaga ahli. Jadi sehari-hari memang mengikuti tentang dunia politik dan bukan cuma teori tapi juga di lapangan prakteknya seperti apa. Dan Bang Iman menarik, berarti belum pernah dicalonkan dan ini pertama kali. Betul sekali. Dan ini momentumnya Bang ya. Betul sekali. Apa yang membuat Bang Iman tergerak mau terjun dalam dunia politik? Kenapa, apa yang terjadi dengan politik kita saat ini dan menggerakkan Bang Iman untuk mengambil bagian dalam perjuangan politik tersebut? Saya semenjak SMA saya sudah ikut kegiatan-kegiatan di sekolah, organisasi, kemudian saya lanjutkan di kemahasiswaan, bahkan juga di kegiatan ekstra kurikuler ya di kampus, di sekolah. Itu memberikan saya spirit untuk memberikan kemanfaatan untuk masyarakat, termasuk juga di politik ini. Politik buat saya sangat penting ya. Dengan politik ini kita bisa melakukan hal-hal yang sangat bisa dirasakan manfaatnya. Memang sekarang dengan posisi sekarang, dengan saya gaji saya sekarang misalnya, saya bisa melakukan membantu warga ya, katakan 5, 10, 20 anak yatim gitu ya, atau duafa. Tetapi dengan politik kita memiliki kewenangan, kita memiliki jabatan, ini akan dilipat gandakan ya. Kemudian juga saya punya cita-cita agar politik Indonesia, demokrasi di Indonesia ini semakin hari harus semakin baik. Dan kita harus ambil peran. Tidak hanya menjadi penonton, tapi kita bisa melakukan sesuatu. Caranya adalah ya kita mulai dari diri kita, kemudian kita buka pemikiran-pemikiran kita sampaikan agar bisa menjadi bagian untuk memperbaiki ya, kondisi dari perpolitikan bangsa kita. Ya, di antaranya adalah saya melihat demokrasi ini harusnya semakin tahun, semakin pemilu ke pemilu ini harus lebih baik lagi, harus berkualitas ya. Jangan sampai pemilu ini hanya menjadi seremonial 5 tahunan belaka, ini kan, tanpa memberikan kesejahteraan bagi warga masyarakat. Ya, politisinya hanya berkutat untuk berputar-putar pada dirinya, tetapi tidak membawa masyarakat untuk sejahtera. Ini saya tidak mau. Maka kita ingin berkontribusi lah. Ya, caranya adalah ya kita betul-betul bekerja ya, membawa aspirasi masyarakat yang sekarang ini banyak merasakan keresahan-keresahan dari harga-harga yang melambung tinggi, kemudian pekerjaan yang sulit, kemudian juga biaya untuk mendapatkan pendidikan juga yang tidak murah begitu ya. Nah, ini keresahan-keresahan masyarakat. Oke. Ditahan dulu soal keresahannya, nanti kita tanyakan keresahan apa yang dirasakan oleh masyarakat di dapilnya Bang Iman. Tapi tadi menarik memang Bang Iman ini melihat perubahan itu dimulai dari diri sendiri, tidak mau hanya menjadi penonton dan memilih untuk menjadi orang yang terlibat berkontribusi memperbaiki perpolitikan yang ada. Mudah-mudahan politik kita memang tidak hanya kesejahteraan itu tidak hanya berkutat pada elit-elit politik saja. Betul. Tapi harusnya pergantian kepemimpinan para anggota dewan setiap 5 tahun sekali itu bisa menghadirkan kesejahteraan juga bagi seluruh masyarakat. Oke, Bang Iman ini tadi sudah menjelaskan sedikit soal keresahan-keresahan tentang lapangan pekerjaan dan seterusnya. Kalau di dapilnya Bang Iman sendiri, yang Bang Iman rasakan, yang Bang Iman setelah menanyakan ke masyarakat, apa kira-kira keresahan utama, masalah utama, kebutuhan utama di masyarakat di dapilnya Bang Iman, sehingga itu menggerakkan Bang untuk sekaligus ini ya, programnya apa sih Bang? Program unggulan Bang Iman nih apa yang ditawarkan ke masyarakat? Saya merasakan betul bahwa masyarakat khususnya di dapil saya di Jakarta Barat ini kan mayoritas dari mereka adalah pelaku usaha UMKM ya, usaha kecil dan menengah. Tadi saya sebutkan banyak di antara mereka memiliki usaha di toko di pasar, kemudian kaki lima, kemudian UMKM lah yang jualan nasi uduk, lontong sayur, mie ayam. Ini jumlahnya besar sekali, mereka harus mendapatkan perhatian, mereka harus mendapatkan pelatihan, bahkan bantuan permodalan sehingga bisa keberlangsungan usaha mereka terus ya
sustainable gitu ya, berkelanjutan. Nah ini penting karena ini masalah dapur, masalah ekonomi ya. Kalau ini goyang ya, ini akan terjadi satu dampak sosial yang kita khawatirkan gitu ya. Nah inilah potret dari ya masyarakat kita di bawah seperti itu ya. Nah, kita harus punya peran ya dengan memberikan perhatian kepada mereka. Oke, kita harus punya perhatian dan peran untuk memperbaiki masalah di masyarakat. Nah tadi berangkat dari situ apa nih Bang kira-kira program yang dijanjikan tadi secara konkret untuk masyarakat yang Abang tawarkan untuk pemenangan di Dapil? Dari sisi ekonomi kita ingin ada membuat usaha-usaha kecil dan menengah ini bisa berkelanjutan dengan memberikan pelatihan kepada mereka, bahkan bantuan permodalan gitu ya. Hibah untuk UMKM ya. Kita melihat bahwa masyarakat ini memiliki beban ya, karena kalau tidak kita bantu sebagai pemerintah, ini mereka akan kalah usahanya oleh perusahaan-perusahaan besar ya. Padahal ini data menunjukkan bahwa ini adalah mayoritas dari usaha masyarakat kita ya. Dibanding orang seperti saya yang mendapatkan gaji bulanan katakanlah ya. Ini jumlah orang yang usaha ya mendapatkan penghasilan dari usaha kecil menengah ini jumlahnya banyak sekali. Jadi kalau terjadi sesuatu mereka bangkrut, ini akan berdampak lebih luas ke masyarakatnya. Nah itu dari sisi ekonomi. Sebetulnya ada juga saya ingin mengangkat juga tentang ya pengangguran ya. Pengangguran jumlahnya besar sekali. Kita harus carikan solusi. Di antaranya adalah warga masyarakat ini kita berikan satu stimulus agar mereka ini semakin hari memiliki keterampilan untuk bisa terserap di dunia kerja. Kenapa sekarang banyak pengangguran? Karena SDM kita faktanya memang ya banyak yang tidak memiliki keterampilan. Apakah itu internet, komputer, bahasa asing, ya mengemudi, menyetir gitu ya. Ini kita harus berikan perhatian kepada mereka. Kita siapkan pintu-pintu untuk mereka bisa ikut kursus, mereka ikut pelatihan ya, sehingga dalam jumlah bulan tertentu mereka lulus dan memiliki keterampilan siap di dunia kerja. Artinya ijazah memang penting. Saya pengalaman waktu saya ijazah S1 ya saya gaji segini, begitu S2 gaji segini, ada kenaikan lah gitu ya. Tetapi ijazah itu penting ya tidak cukup ternyata, harus diimbangi oleh skill ya. Ya, banyak juga yang sudah S1 tapi nganggur. Kenapa? Karena ya terlalu general gitu ya. Iya. Ya, era sekarang ini harus punya kemampuan spesifik, punya keahlian spesifik. Nah, ini saya ingin memadukan antara pendidikan formal ya yang nanti hasilnya adalah memiliki ijazah, ilmu knowledge ya harus diimbangi dengan skill spesifik ya. Nah, programnya adalah ya KJP yang sudah bagus, tambahkan manfaatnya, tambahkan anggarannya sehingga bisa menjangkau lebih luas lagi masyarakat, memberikan kemanfaatan yang lebih luas lagi. Untuk keterampilan perbanyak BLK, Balai Latihan Kerja, ya kita dekatkan. Kalau saat ini ada di mana wali kota, kita dekatkan ke kecamatan, ada di kecamatan kita dekatkan ke kelurahan dan seterusnya, kerjasama dengan PKBM sehingga anak-anak muda kita lebih bisa memiliki kesempatan ya, daripada nongkrong, daripada begadang yang berpotensi tawuran, dengan arahkan untuk ikut kursus dan pelatihan. Begitu Bang Rangga. Jadi concernnya tadi adalah dengan mendorong agar pendidikan semakin lebih baik gitu ya. Betul. Dengan perjuangan politik anggaran Bang Firman nanti di DPRD provinsi untuk membuat KJP salah satunya menjadi lebih disupport lagi seperti itu ya. Ya, tambah anggarannya seperti itu. Kemudian juga titik penting pada poin skill tadi ya teman-teman ya. Skill bagaimana itu menjadi prasyarat penting untuk membuat seseorang itu bisa mendapatkan pekerjaan. Karena dari skill itu kan itu banyak tuh ya, ada skill membangun relasi juga termasuk, karena kan mendapatkan pekerjaan itu bisa jadi karena memang kapasitas kita, tapi juga kemampuan kita membangun relasi juga penting. Betul. Seperti itu. Dengan demikian kerja jadi gampang Bang ya. Itu relate sama kayak kampanye PKS tuh. Pangan murah, kerja gampang, sehat mudah. Itu gimana Bang? PKS ini kan
singkatan dari P pertama ya pangan murah Pangan ya. murah. Artinya saya kalau terjemahkan dalam bahasa lokal, saya sembako murah lah gitu Sembako ya. murah. Sembako murah ya. Saat ini kan beras mahal, telur mahal, minyak juga. Nah, kita punya program gagasan agar ada lumbung-lumbung pangan ya. Jadi kalau misalnya Bulog ini untuk nasional, kita dekatkan di kampung-kampung, di desa-desa ini ada lumbung pangan ya. Jadi sehingga stoknya pangan aman dan juga harga terjangkau. Yang kedua K ya. K ini adalah kerja ya. Kerja gampang. Artinya masyarakat kita yang usia-usia kerja ini ya harus lebih banyak yang terserap di dunia kerja gitu ya. Ya, ini adalah satu visi gagasan PKS yang ingin memberikan kesejahteraan bagi warga masyarakatnya, bisa mendapatkan pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kemudian S-nya adalah sehat mudah. Warga masyarakat ingin mendapatkan kesehatan harus mudah aksesnya. Betul. Mau ke puskesmas gampang gitu ya, mau mendapatkan rujukan rumah sakit, ingin mendapatkan rawat inap ini harus mudah. Jangan sampai ada cerita yang tidak mengenakan, mereka di pingpong, mereka di TikTok, di TikTok gitu ya maksudnya. TikTok. Ini adalah satu perhatian dari PKS. Yeah. Nah, ini relate dengan kampanye gagasan saya sebagai caleg. Ini saya terjemahkan dalam bahasa lokal dia UMKM, bantuan UMKM, kemudian bantuan untuk sekolah melalui KJP, KJMU. Ini kan kita tambahlah, kemudian juga keterampilan dan BPJS yang sudah bagus kita tambah manfaatnya, kita tingkatkan layanannya gitu ya. Nah, itu kampanye gagasan dari PKS yang saya terjemahkan. Baik, jadi Bang Iman ini menerjemahkan dan siap menjalankan kampanye gagasan PKS Ya. pangan murah kerja gampang sehat mudah ini di tingkat lokal gitu ya. Betul di dapilnya Bang Iman seperti itu. Dan relate ya antara kampanye yang di nasional dengan kampanye harus relate seperti itu. Oke Bang Iman, ini kan PKS itu punya modal dasar ya, sebagaimana disampaikan oleh pimpinan kita yang membuat partai kita ini bisa bertahan dan insya Allah terus menjadi partai yang besar. Pertama adalah struktur yang solid, kader yang militan, dan juga kerja sama atau kerja kolektif yang luar biasa seperti itu. Nah Bang Iman dalam pemenangan di dapil, bagaimana Bang Iman ini bisa mengoptimalkan semua potensi di internal ini sehingga menuju kemenangan? Betul sekali Mas Rangga, ini sangat penting ya. Kenapa? Saya ini kan awal dari kader saya sebagai grassroots ya. Saya ini kader tingkat bawah yang sudah merasakan pernah mendapatkan amanah di tingkat korwe. Kalau tidak salah pernah punya jabatan struktur di tingkat. Ya, dari tingkat korwe ya, kemudian jadi ketua ranting, kemudian saya jadi ketua pemenangan Bapilu tingkat DPC, tingkat bendahara DPC, sekarang ketua kaderisasi Masya Allah. cabang, dan bahkan juga di pusat juga saya sebagai kepala biro protokol. Artinya saya ingin katakan ya saya dari anggota PKS dari level bawah lah ya. Jadi tahu betul apa yang terjadi di kalangan anggota PKS. Nah, saya ingin mereka ini harus terus mendapatkan perhatian. Jangan sampai ya hanya sekedar untuk membantu para caleg, para pejabat publik, tetapi mereka tidak diberikan perhatian ini. Mereka sudah bekerja dengan ikhlas, berjuang, militan, tapi kita ya jangan melupakan mereka, ya memberikan perhatian mereka. Jangan sampai ada kesan seperti sekedar pendorong mobil mogok gitu ya. Nah, apa gagasan saya untuk teman-teman PKS ini? Saya ingin kita punya target-target ya. Pejabat publik PKS apapun posisinya, apakah itu di legislatif, eksekutif, ini harus punya goal, target ya. Nah, di antaranya adalah ya, pertama kalau saya ingin secara kuantitas anggota-anggota PKS ini bertambah.
Artinya kuantitas bertambah. Kalau misalnya saya dalam skop kecamatan memiliki anggota 100, saya ingin ini bertambah. Artinya kita sebagai pejabat publik punya target menambah jumlah anggota kita, kader kita. Jadi ini bagian yang tidak terpisahkan dari kita sebagai pejabat publik. Jangan diserahkan oleh struktur saja, tapi semua bahu membahu. Nah, ini adalah tadi bahasa saya bagian yang tidak terpisahkan. Jangan sampai ini pejabat publiknya kemana, anggotanya kemana, strukturnya kemana, nggak matching, sehingga untuk mencapai target penambahan jumlah anggota ini tidak akan bisa tercapai gitu ya. Nah ini saya inginkan. Nah kemudian yang kedua, saya ingin kualitas dari kader-kader kita, anggota-anggota PKS ini semakin hari ya kita upgrade, kita tambah, kita tingkatkan ya. Dengan apa? Nah inilah pentingnya kehadiran dari pejabat publik. Mereka memiliki program, mereka memiliki anggaran ya, yang kemudian harus digunakan selain juga tentunya untuk masyarakat luas, tetapi kita juga punya tugas untuk membesarkan partai kita PKS ini ya, diantaranya adalah dengan SDM-nya, anggota-anggotanya. Misalnya saya ambil contoh ya, saya akan begitu bahagia, senang, bersyukur apabila dalam sekian waktu, misalnya 1 periode 5 tahun Allah takdirkan menjadi anggota dewan. Alangkah bahagianya kalau bisa menghasilkan ada anggota kita yang bisa bahasa asing. Apakah itu bahasa Arab, bahasa Inggris ya. Kemudian ada anggota kita yang memiliki kemampuan di bidang usaha ya. Ya. Ini satu kebahagiaan dan kita memang harus punya target ke sana. Jadi nanti tolak ukur keberhasilannya ini ya bisa terlihat ya. Saya sebagai anggota dewan katakanlah ya, begitu selesai periode saya menjabat, ya, kader bertambah sekian. Kemudian ada anggota kita yang bisa bahasa asing sekian, yang kemudian skala usahanya meningkat ada sekian. Ini adalah tolak ukur ya. Nah, itulah yang saya cita-citakan. Jadi kita menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Kenapa partai ini harus besar ya? Karena agar bisa memberikan kemanfaatan yang lebih besar ya. Nah, salah satu membesarkan partai ini adalah dengan SDM-SDF-nya yang kita perhatikan itu ya. Faktanya dalam menjalankan roda organisasi tentu membutuhkan biaya ya. Nah, sebagai pejabat publik harus juga memikirkan biaya operasional dari partai ya, bahkan sampai tingkat ranting sekalipun ya kita harus pikirkan. DPRA, DPC ini harus mendapatkan ya bantuan lah operasional, nggak apa-apa. Ini sebagai tugas dari kita sebagai pejabat publik harus punya kontribusi. Misalnya ada DPC cabang yang belum memiliki sekretariat, kita harus pikirkan. Kenapa? Penting karena untuk kegiatan rapat, kegiatan pelatihan dan sebagainya ini membutuhkan tempat ya. Jadi ya kita harus punya kontribusi lah, apakah itu membantu menyewakan atau syukur-syukur bisa membelikan begitu ya. Paling tidak yang penting adalah disewa. Jadi harus jelas komitmennya. Saya pengen mulai ya. Mungkin yang lain sudah ya, tapi saya ingin melakukan itu ya. Memberikan satu gambaran yang jelas apa peran kita untuk partai ya. Ingin kadernya bertambah, saya ingin kadernya lebih berkualitas ya. Jadi bayangan saya kalau kita adakan setiap bulan atau setiap pekan itu kegiatan pelatihan ya yang diisi oleh narasumber berkualitas, maka dalam kurun waktu tertentu anggota-anggota kita memiliki wawasan, memiliki keilmuan yang insya Allah lebih baik, dan itu harus ada peran kontribusi dari pejabat publiknya. Saya nggak khawatir kalau kemudian anggarannya ya ini kita harus sama-sama pikirkan. Nanti kita duduk bareng dengan struktur gitu ya. Ya tentu selain juga kontribusi kita secara rutin ada ya. Tapi kita harus berikan lebih lah ya. Termasuk dengan program-program yang ada. Ini penting ya untuk membesarkan
organisasi ini dengan demikian bisa berkontribusi lebih besar lagi bagi masyarakat gitu. Luar biasa nih ya. Jadi nanti kalau sudah terpilih insya Allah menjadi pejabat publik, menjadi Alek DPRD Provinsi DKI, tidak lupa pada kader-kader dan struktur PKS. Karena memang dalam demokrasi itu partai politik itu menjadi atau memiliki posisi yang sangat krusial. Dia sebagai jantungnya demokrasi. Kesehatan partai politik dia akan menentukan kualitas dari pejabat publik dan juga pelayanan yang diberikan seperti itu. Jadi Bang Firman mengatakan bahwa insya Allah komitmen Bang ya, Insya Allah. untuk nanti kalau sudah terpilih itu melakukan pelayanan kepada masyarakat secara luas, tapi pada sisi lain juga berkontribusi untuk menambah kader dan menambah pula bukan cuma kuantitas tapi kualitas kadernya. Betul. Karena kuantitas dan kualitas kader PKS insya Allah akan berbanding lurus terhadap peningkatan pula pelayanan dan pembelanya ke masyarakat. Betul sekali. Gitu Bang ya. Baik, ini patut dicatat dan mudah-mudahan menjadi mampu diwujudkan oleh semua caleg-caleg PKS. Baik Bang Firman, tadi kan sudah Bang Iman tadi sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang serius. Sekarang saya penasaran nih, Bang Iman di masa kampanye ini seberapa harus sering meninggalkan keluarga dan bagaimana dukungan anak istri di rumah? Ya, ya suka dukanya seperti apa? Semenjak nama saya masuk dalam line up untuk daftar calon, nah saya sudah mulai bangun komunikasi, turun itu sekitar akhir tahun 2022 ya. Nah itu ya tentu sudah menyita waktu ya, tapi ya insya Allah keluarga memahami dan mendukung ya, selama dalam batas yang memang wajar lah gitu ya. Tetap memberikan peran dan juga ada kontribusi sebagai ayah, sebagai suami. Ya, ini kita tidak benar-benar tinggalkan gitu ya. Artinya selesai menjalankan tugas amanah di dapil ya kita kembali ngomong gitu ya, anak-anak yang membimbing kita perhatian juga tetap ya. Insya Allah ya niat baik ya akan berbuah baik. Doa, dukungan, insya Allah selalu menyertai Bang Iman dari istri dan anak-anak tercinta. Amin. Seperti itu ya. Baik, ini terakhir Bang ya. Terakhir, apa yang ingin Bang Iman sampaikan mumpung di sesi podcast ini kepada masyarakat di Dapil 10 DKI Jakarta? Silakan Bang Iman bisa nyampein pesan apa kepada masyarakat sebagai penutup. Iya, para pemirsa semua dimanapun Anda berada, saya insya Allah ya siap untuk menjadi bagian dari usaha kita bangsa Indonesia untuk lebih baik lagi ya. Caranya adalah ya kita gunakan hak pilih kita gunakan momentum pemilu ini untuk Indonesia, untuk Jakarta yang lebih baik lagi. Jadi pesan saya adalah apapun kegiatan kita, apapun peran kita, usaha kita harus tetap peduli dengan politik, peduli dengan demokrasi bangsa ini. Ya, caranya adalah mari kita sama-sama ketahui siapa calon kita yang akan kita pilih ya. Dengan mengetahui siapa calon kita, saya punya keyakinan maka akan dihasilkan pemilu ini ya, pemilu yang lebih baik lagi, yang berkualitas. Akan terpilih calon-calon yang berkualitas. Jangan sampai kita sebagai warga yang memiliki hak pilih ini memilih hanya gara-gara ya mohon maaf ya sembakonya doang yang datang gitu ya, atau amplopnya doang gitu ya. Ya kalau mau diterima silakan saja lah ya, saya tidak bisa melarang ya. Tetapi poinnya adalah ya saya ingin pemilih ini lebih mengetahui terlebih dahulu siapa yang akan dipilih ya. Jadi setelah itu maka silakan ya gunakan hak pilih sesuai dengan apa yang telah diketahuinya saja gitu ya, apa yang telah diketahuinya. Ya, saya yakin kalau begitu ya insya Allah ya akan dihasilkan pemimpin yang berkualitas. Mari kita gunakan hak pilih dengan baik ya. Ketahui siapa calon-calon kita, lihat track record-nya.
apa isi gagasannya, apa isi kepalanya gitu ya. Tahu orangnya yang mana gitu ya. Dan penting kenapa? Agar supaya terbangun kedekatan, terbangun komunikasi, terbangun hubungan jangka panjang antara warga masyarakat dengan calon pemimpinnya, dengan pemimpinnya gitu ya. Sehingga pemimpin ini akan merasakan apa yang terjadi di masyarakat ya tadi ya. Yang keresahan-keresahan ini agar segera dia respon gitu ya. Begitu ya. Jangan sampai seperti memilih kucing dalam karung lah gitu ya. Ini pesan saya. Baik, ya. Bang Iman. Jangan lupa untuk mengenali caleg-caleg teman-teman semuanya, dan PKS Podcast edisi kali ini adalah bagian dari upaya PKS untuk mengenalkan caleg-caleg PKS, khususnya caleg-caleg muda PKS. Jangan lupa gunakan hak suaramu pada 14 Februari 2024 mendatang. Bang Iman, terima kasih buat kehadirannya di podcast kali ini. Sukses Bang. Ya, terima Jangan kasih. lupa ya. Sama-sama. DPRD DKI Jakarta Dapil 10 nomor urut 4. Nomor 4. Jangan lupa teman-teman memilih di dapilnya Bang Iman. Demikian podcast kita kali ini. Sampai jumpa di PKS Podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. PKS, pembela rakyat.